Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam terlimpah kepada uswah hasanah kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dipertemukan kembali dengan MI Muhammadiyah 2 Kudus program khusus atau yang lebih dikenal dengan Mimudaku, dengan visi idaman Islami, cerdas, ceria, mandiri, serta program khususnya yang pertama kelas inklusi, yang kedua tahfidz Quran juz 30, yang ketiga full day, yang keempat bilingual, yang kelima madrasah plus TPQ Taman Pendidikan Quran, keenam pengembangan bakat dan minat, yang ketujuh pembentukan karakter. Kami menyadari bahwa kalau kita berbicara tentang education, pendidikan, tarbiyah, itu adalah merupakan suatu usaha bersama yang terencana, yang sistematis. Untuk apa? Sebagai proses perwujudan, pengubahan sikap dan tata laku seseorang agar bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya itu sebagai bekal hidup di masyarakat. Sebagai hidup di masyarakat itu semua orang membutuhkan pendidikan, membutuhkan education, membutuhkan pendidikan karakter. Nah, untuk apa? Agar kita memiliki satu kekuatan spiritual keagamaan. Yang kedua, bisa mengendalikan diri atau emosi. Yang ketiga, memiliki kepribadian. Yang keempat, kecerdasan. Yang kelima, akhlakul karimah. Serta yang terakhir adalah keterampilan atau skill. Itu yang kita kembangkan, yang kita programkan, yang kita usahakan di madrasah kita, di MI Muhammadiyah 2 Kudus program khusus. Sehingga ketika kita itu berbicara tentang edukasi atau pendidikan, itu kita akan terbersit, pasti akan terbersit adanya perubahan terkait dengan masa depan, juga harga diri suatu bangsa. Alhamdulillah, Ramadan datang. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah sekali lagi tahun ini kita diperkenankan oleh Allah dipertemukan kembali di bulan yang penuh rahmat ini, yang penuh berkah, bulan ibadah, dan bulan Ramadan merupakan bulan pembentukan karakter. Ini yang perlu kita sikapi bersama. Mendidik karakter seorang siswa atau siswa itu memerlukan waktu yang tidak sedikit atau tidak pendek, tidak bisa instan. Nah, dalam bulan Ramadan ini pembentukan karakter untuk kekuatan spiritual keagamaan ini kita kembangkan di MI Muhammadiyah 2 ini. Sehingga harapan kami bersama, apa yang kita sudah biasakan di bulan Ramadan akan terimplementasikan atau terbawa pada bulan-bulan sesudahnya. Dalam bulan Ramadan, Allah menempa manusia agar bisa mengendalikan emosinya, serta agar bisa membentuk karakter-karakter pokok untuk pengembangan spiritual keagamaan tersebut. Dengan pembiasaan-pembiasaan tadi, amalan-amalan sunnah pada bulan Ramadan, insya Allah
usaha kita bersama untuk membentuk karakter anak siswa bisa terlaksana. Pada masa pandemi COVID-19 dan dengan segala keterbatasan sekarang ini, langkah kami tidak akan surut, pantang menyerah. Kita MI Muhammadiyah II Kudus Program Khusus akan tetap melangkah untuk melaksanakan agenda rutin bulan Ramadan. Salah satunya adalah program pembentukan karakter keagamaan sekaligus meningkatkan ketakwaan melalui rangkaian kegiatan-kegiatan pesantren Ramadan virtual. Karena ini berada di masa pandemi, jadi kita pesantren Ramadannya tidak seperti biasa, tapi kita membuat program pesantren Ramadan virtual Mimudaku 1442 Hijriah 2021 Miladiyah. Kegiatan ini bisa diakses melalui Mimudaku TV dan semuanya, baik itu siswa-siswi, orang tua, wali murid kami atau masyarakat luas bisa mengikutinya. Selamat melaksanakan dan mengikuti kegiatan pesantren Ramadan virtual Mimudaku 1442 Hijriah 2021 Miladiyah. Dan jangan lupa, kami masih melayani pendaftaran siswa baru untuk tahun pelajaran 2021-2022. Mari bergabung bersama kami. Mari bersama kami wujudkan generasi Qur'ani yang berkarakter. Sekali lagi, mari bersama kami wujudkan generasi Qur'ani berkarakter. Bersama Mimudaku kita bisa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya dari kami, Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, setiap tanggal 17 Ramadan maka umat Islam senantiasa memperingati nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Hal ini sebenarnya merujuk pada peristiwa awal mula diturunnya Al-Quran, yakni tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi di Gua Hira. Al-Quran diturunkan melalui perantara, yaitu malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, yang artinya, dan sungguh Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan dari Tuhan semesta alam. Najala bihir ruhul amin, yang dibawa oleh Ar-Ruh Al-Amin, yaitu malaikat Jibril. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci. Diturunkan pada bulan yang suci adalah bulan Ramadan melalui perantaraan malaikat yang tinggi, yaitu malaikat Jibril.
serta diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok nabi yang sangat mulia. Sedemikian mulianya sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian semuanya dan berikanlah salam kepada beliau dengan penuh penghargaan. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Teman-teman sekalian yang berbahagia, jadi kalau Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah pada saat itu, maka sungguh Al-Quran itu bukan berarti hanya diperuntukkan kepada Rasulullah saja, namun Al-Quran juga diperuntukkan kepada kita semuanya, diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan petunjuk itu serta sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Teman-teman sekalian, mari kita songsong keberuntungan yang lebih besar lagi. Dengan cara apa? Kita turunkan Al-Quran ke dalam jiwa dan sanubari kita, sehingga hati dan pikiran kita disinari oleh Al-Quran. Lisan dan perbuatan kita dibimbing oleh Al-Quran. Dengan demikian, Al-Quran akan menjadi petunjuk sekaligus motivator dan sekaligus solusi dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Hal ini sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada akhir hayat beliau mendekati hari-hari akhir, maka beliau didatangi oleh para sahabat. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, andaikan engkau telah tiada nanti, maka kepada siapakah kami akan menanyakan perihal tentang permasalahan-permasalahan yang akan timbul nanti?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, "Wahai para sahabatku, telah aku tinggalkan kepada kalian jalan yang terang dan benar. Wahai para sahabatku, telah aku tinggalkan kepadamu dua penasihat. Satu penasihat pandai berbicara, sedangkan yang satu penasihat lainnya adalah diam. Penasihat yang pandai bicara adalah Al-Quran dan sunnahku, sedangkan penasihat yang kedua yang diam adalah maut. Oleh karena itu, jika ada persoalan yang rumit dalam kehidupan ini yang menimpa kepada kita semuanya, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan sunnahku. Faruddu ilallahi wa rasul. Dan jika hatimu keras, maka lunakkanlah hatimu itu dengan mengambil pelajaran dari peristiwa maut atau kematian. Teman-teman sekalian, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Semoga semakin hari semakin dekat kita dengan Al-Quran. Semakin hari semakin cinta kepada Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.